Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-11. Bila dikatakan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in, karena sesuatu apakah, ittakhadhakallah, Allah menjadikanmu khalilan, sebagai seorang kekasih. Nabi Ibrahim ditanya sebab apakah dia dijadikan kekasih Allah. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan bisalah sati asya, sebab 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallah, aku memilih perintahnya Allah, ala amri ghairi, atas perintah selain Allah, mengalahkan perintah selain Allah. Jadi yang pertama, aku dijadikan kekasih oleh Allah karena pertama aku lebih mementingkan perintahnya Allah daripada perintah selain Allah. Wa mahtamamtu, dan tidaklah aku memprihatinkan atau mementingkan bima, dengan sesuatu, takafala, yang telah menanggung siapa Allahu, Allah, li, untukku. Aimakumtu, artinya tidaklah aku mendirikan, artinya mengurusi, bi amri ma tahamarallahu li min rezeki, dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah untukku dari urusan rezeki. Jadi saya itu tidak pernah menyibukkan, tidak pernah menyusahkan urusan rezeki, karena itu sudah ditanggung oleh Allah. Jadi itu yang kedua. Jadi saya ulangi, Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Allah sebagai seorang kekasih karena 3 hal. Yang pertama, beliau lebih mementingkan perintahnya Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, beliau tidak pernah mementingkan urusan rezeki, karena urusan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma ta'asyaitu, dan tidaklah aku pernah makan di waktu sore. Ai ma akaltu waqtal masa, artinya aku tidak pernah makan di waktu sore. Wa ma taghadaitu, dan tidaklah aku makan di waktu pagi. Ai ma akaltu waqtal ghadat, artinya tidaklah aku pernah makan di waktu pagi, ila ma'al dhaif, melainkan bersama dengan tamu. Jadi saya itu belum pernah makan, baik makan itu di waktu sore atau di waktu pagi, melainkan saya itu makan bersama dengan seorang tamu. Ruya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu, karena adanya beliau itu, yamshi, beliau berjalan, mailan 1 mil, atau mailaini, atau 2 mil, 2 mil, litolabiman, untuk mencari orang, yakulu, yang dia mau makan, ma'ahu, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, makalah yang ke-12 itu, amba'adil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ai atibaul qulubi, artinya dokter hati. Ba'dil hukama mengatakan salah satu asya atufarrijul khusus, ada 3 perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Lafadz khusus bidhammil ghain, ay takshiful humum, artinya sesuatu yang bisa menyingkap, bisa menghilangkan keprihatinan. 3 hal yang bisa menghilangkan keprihatinan. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, itu bisa menghilangkan keprihatinan, asalkan dia benar-benar berzikir kepada Allah. Bagaimana orang benar-benar berzikir kepada Allah? Orang yang benar-benar berzikir kepada Allah berarti dia tidak ingat kepada selain Allah, artinya tidak fokus kepada selain Allah. Lah, orang yang fokus kepada Allah, otomatis yang didapatkan adalah kebahagiaan. Karena Tuhan itu Maha Rahman, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Kaya. Jadi orang itu kalau mengingat Allah itu pasti bahagia. Yang menjadikan orang susah itu karena tidak ingat Allah. Yang diingat itu dirinya sendiri. Saya miskin, saya tidak punya uang, saya sakit, dan seterusnya. Itu yang membuat orang itu tidak bahagia. Tapi kalau yang diingat itu Allah, itu pasti bahagia. Yang pertama, zikir kepada Allah bi ayyi sighatin kana, dengan
redaksi manapun, dengan redaksi apapun, yang penting zikir kepada Allah. Ka'iyakula, seperti jika ia mengatakan kafiron dengan banyak, la ilaha illallah, memperbanyak zikir la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, au bil munajati, atau dengan munajat. Ka'iyakula, seperti jika dia mengatakan ya mughitha kulla mahluf, wahai zat yang menolong orang-orang yang kesusahan, nadahu, ia mengundangnya. Wa ya mujiba kulla muttarin, wahai zat yang mengijabai setiap orang yang dalam keadaan kepepet, da'ahu, yang ia berdoa kepadanya. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin, wahai zat yang maha penyantun atas setiap orang yang punya kesalahan, asauhu, yang ia durhaka kepadanya. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai zat yang mendirikan, yang menanggung bil kifayati, dengan kecukupan, liman, kepada orang afaruhu, yang ia memilihnya, ala dunyahu, atas duniawinya. As'alukal wusul ila ma la asilu ilaihi ila bima'unatik. As'aluka, aku memohon kepadamu, al-wusula, untuk bisa sampai, ilama, kepada sesuatu, la asilu, yang aku tidak bisa sampai, ilaihi, kepadanya, illa bima'unatika, melainkan dengan pertolonganmu. Wa dafa'a mala'atiku dafa'ahu illa biquwatik, dan aku memohon menolak sesuatu, la'atiku, yang aku tidak kuat, daf'ahu, menolaknya, illa bima'unatik, illa biquwatika, melainkan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, khairatan, kebaikan, fiha, yang di dalam kebaikan itu, afiatan, ada afiat, ada keselamatan. Wa afiatan, dan aku memohon afiat, fiha, yang di dalam afiat itu, khairatan, ada kebaikan. Aku mohon keselamatan yang mohon kebaikan, yang kebaikan itu ada keselamatan. Dan aku mohon afiat, keselamatan, yang di dalam keselamatan itu ada kebaikan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih. Wa liqa'a auliyaihi, wa liqa'u, hal kedua yang menjadikan orang itu bisa bahagia adalah berjumpa dengan para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, minal ulama'i, dari para ulama, wassalihina, dan orang-orang saleh. Berjumpa dengan para wali, menjumpai para ulama, itu termasuk obat bagi hati. Wa kalamul hukama'i, dan kalamnya ahli hikmah, dawuh-dawuhnya para ahli hikmah, ayyul ladzina yadullu ala khairid dunya wal akhirah, artinya orang yang menunjukkan atas kebaikan dunia dan akhirat. Itu juga bisa menjadi pengobat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-13 itu Anil Hasan al-Basri radhiyallahu an, dari Hasan al-Basri, semoga Allah meridhoinya. Wa huwa, bahwasanya Hasan al-Basri itu min akabiri tabi'in, termasuk dari pembesarnya para tabi'in. Beliau mengatakan la adabalahu, barang siapa yang tidak ada tata krama lahu, baginya, barang siapa yang tidak punya adab, tidak punya tata krama bersama Allah, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, dan tidak ada tata krama bersama makhluk, la ilmalah, berarti dia tidak punya ilmu. Yu'taddu bihi, yang bisa dipertimbangkan bihi, dengannya. Orang yang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada makhluk, maka dia tidak punya ilmu yang perlu dipertimbangkan, dianggap tidak berilmu. Wa man la sabra lahu, barang siapa yang tidak ada kesabaran lahu, baginya, ala tahammudil balaya, atas menanggung, artinya menahan datangnya ujian, wa adzal khalqi, dan hal yang menyakitkan dari makhluk, wa ala masyaqqati jitinabil ma'asi, dan atas beratnya menjauhi kemaksiatan, wa ala adail faraidi, dan atas menunaikan kefarduan. Barang siapa yang tidak ada kesabaran untuk menahan ujian, menahan hal yang menyakitkan dari makhluk, menjauhi kemaksiatan, dan menunaikan kewajiban, ladina lahu, maka berarti dia tidak ada agama lahu, baginya, yu'taddu bihi, yang bisa dipertimbangkan bihi, dengannya, berarti dia dianggap agamanya nol. Waman, dan bahwasanya barang siapa la wara'a, yang tidak ada wira'i, tidak ada kehati-hatian lahu, baginya, anil maharimi, menjauhi dari hal-hal yang terlarang, wa syubuhati, dan hal yang syubhat,
la zulfa lahu maka tidak ada kedekatan lahu baginya, ay la martabata artinya tidak ada martabat lahu baginya, indallahi di sisi Allah, wala qurbata dan artinya tidak ada kedekatan lahu darinya lahu baginya, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Wal maqalatu rabi'ata asyarata bahwasanya makalah yang ke-14. Ruwiya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seseorang min Bani Israil dari Bani Israel. Itu kharaja ia keluar ila talabil ilmi untuk mencari ilmu. Fabalagha maka sampai apa dzalika yang demikian itu, maka berita tentang orang itu akan keluar mencari ilmu sampai nabiyahum kepada nabi mereka alaihissalam. Fab'atha maka nabi itu mengutus ilaihi kepadanya, fa'atahu maka datanglah orang itu kepada nabi alaihissalam. Faqala maka berkata nabi alaihissalam lahu kepada rajul, ay lidzalika rajuli artinya kepada orang itu, ya fatah wahai anak muda, ini sesungguhnya aku itu a'idzuka aku memberikan mau'izah kepadamu bisalasi khisalin dengan 3 perkara. Fiha yang di dalam 3 perkara itu ilmu awalin wal akhirin, ilmu awal sampai akhir. Artinya semua ilmu itu kuncinya ada pada 3 perkara tadi. Kunci semua ilmu itu ada pada 3 hal. Ayak fika dzalik artinya cukup bagimu 3 perkara itu. Yang pertama khafillah fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah dalam kondisi sir ataupun alaniyah, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama orang lain. Ai fi halil khafa'i 'anil nas artinya dalam kondisi samar dari manusia, wa fi halil zuhuri indahum dan dalam kondisi terang-terangan di sisi manusia. Takutlah kepada Allah baik sendiri atau bersama orang lain. Itu kunci yang pertama. Wa amsik lisanaka 'anil khalqi, kunci ilmu yang kedua adalah tahanlah lisanmu, jagalah lisanmu. Anil khalqi dari makhluk, la tudzakiruhum illa bi khairin. Jangan kamu menuturkan mereka, jangan kamu membicarakan mereka illa bi khairin melainkan dengan kebaikan. Kama qala sebagaimana ulama berkata, man gharabalan nas nakhaluhu. Barang siapa yang menyaring manusia maka dia akan menyaringnya. Wangzur khubzaka alladhi ta'kuluh. Yang kedua adalah kamu lihat makananmu, kamu lihat rotimu. Artinya kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan. Alladzi ta'kuluhu yang kamu memakannya, hatta yakuna sehingga ia menjadi aidzalikal khubsi, artinya roti atau makanan yang kamu makan itu kamu pastikan minal halali dari perkara yang halal. Fa'ina idzin dan ketika inilah, ketika kamu sudah memastikan makananmu itu halal ta'kuluhu, maka kamu makannya. Wa ila fala ta'kuluhu. Namun jika tidak halal fala ta'kuluhu maka kamu jangan memakannya. Jadi itu kunci ilmu yang ketiga. Jadi kunci ilmu menurut orang dahulu itu ada 3. Yang pertama takut kepada Allah dalam kondisi sendiri atau bersama orang lain. Yang kedua menjaga lisan, jangan membicarakan orang lain kecuali dengan pembicaraan yang baik, kecuali membicarakan mereka tentang kebaikannya. Kunci yang ketiga adalah memperhatikan apa yang dimakan. Kita pastikan yang kita makan itu halal. Kalau halal kita makan, kalau tidak jangan dimakan. Itu kunci ilmu. Setelah anak muda ini mendengarkan mau'izah dari nabinya, famtana maka tercegah siapa al-fata anak muda anil khuruji dari keluar. Artinya anak muda ini tidak jadi keluar karena dia sudah mendapatkan kunci ilmunya. Ila baladin akhara kepada daerah yang lain li talabil ilmi untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata maqalah yang ke-15. Ruwiya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seorang min Bani Israil dari Bani Israel itu jamaah ia mengumpulkan tamanina tabutan 80 peti minal ilmi dari ilmu, walhal dan bahwasanya keadaannya annahu sesungguhnya rajul itu lam yantafi bi ilmi
dia belum mendapatkan manfaat dengan ilmunya. Padahal dia sudah mengumpulkan ilmu sebanyak 70 peti, 80 peti. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabihim, kepada nabi mereka alaihissalam, an bahwasanya tafsiriyatun an tafsiriyah, an bahwa kul katakanlah lihadzal jami, kepada orang ini yang mengumpulkan kitab sampai 80 peti, ditilkal kutubi, orang yang mengumpulkan kepada kitab-kitab itu sampai banyak, sampai 80 peti. Katakan kepada dia, lau jama'ata katsiran minal ilmi, seandainya kamu kumpulkan yang lebih banyak dari ilmu, dari 80 peti, seandainya kamu tambah lagi koleksi kitabmu lebih dari 80 peti, lam ya'fa'aka, maka tidak akan berguna padamu, illa an ta'amala bi thalathati asya, kecuali jika kamu mengamalkan dengan 3 perkara. Ilmu tidak akan ada gunanya. Meskipun ilmu itu sampai 80 peti, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmumu kecuali kamu mengamalkan 3 hal. Yang pertama, la tuhibbud dunya, kamu jangan cinta duniawi. Yang menjadikan ilmu tidak manfaat pertama karena orang itu cinta duniawi. Bagaimana ilmu akan manfaat? Sedangkan ilmu itu mengajarkan kita untuk tidak cinta duniawi. Aimata'ah artinya harta dunia, wa zakhrafaha, dan gemerlapnya atau perhiasan duniawi. Falaisat bidaril mu'minin, maka dunia itu karena dunia itu bukan tempatnya orang-orang mukmin. Falaisat, maka bukanlah dunia itu bidaril mu'minina, tempatnya orang-orang mukmin. Al-fa'u, bahwasanya fa di kalimat falaisa itu li ta'lil, maknanya karena. Falaisat, karena dunia itu bukanlah bidaril mu'minina, tempatnya orang-orang mukmin. Itu pertama, jangan cinta kepada dunia. Itu penyebab ilmumu tidak manfaat, karena ilmu mengajarkan tidak cinta kepada dunia. Aili annaha, artinya karena sesungguhnya dunia itu laisat, bukanlah dara jazain, tempat balasan lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dara thawabihim, karena sesungguhnya tempat pahala mereka itu al jannatu, surga. Itu yang pertama, jangan cinta kepada dunia kalau ingin ilmunya manfaat. Yang kedua, wala tusahibi syaitan, kamu jangan berteman dengan setan. Artinya berteman dengan setan bi antuti'a, dengan jika kamu menuruti, kamu mengikuti, kamu taat amrohu, perintahnya setan. Bi mukhalafati amrillahi wa rasulih, dengan menyelisihi perintahnya Allah dan perintah utusan Allah. Jadi jangan berteman dengan setan. Artinya berteman dengan setan ketika kamu itu menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah nabinya, berarti tanpa kamu sadari kamu sedang berteman dengan setan. Karena setan itu karakter utamanya ya tidak menuruti Allah, karakter utama ajar adalah menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukanlah temannya orang-orang mukmin. Aili anna syaitan, artinya karena sesungguhnya syaitan itu laisa, bukanlah rafiqan, teman baik, lahum, bagi mukminin. Itu yang kedua, wala tu'zi ahadan, yang ketiga kamu jangan menyakiti seorang pun min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Penyebab ilmu tidak manfaat yang ketiga adalah menyakiti hamba Allah. Jangan menyakiti hamba Allah. Falaisa bi khirfatil mu'minin, karena perbuatan itu bukanlah pekerjaan orang-orang mukmin. Perbuatan suka merugikan orang lain, menyakiti orang lain, itu bukan perbuatan orang mukmin. Aili anal idza, artinya karena sesungguhnya membuat hal yang menyakitkan. Itu laisa, bukanlah sina'atahum, perbuatan mereka. Pekerjaan orang mukmin itu bukan membuat pekerjaan yang menjadikan orang lain itu rugi. Itu penyebab ilmu tidak manfaat. Jadi pertama cinta dunia, yang kedua karena berteman dengan setan, yang ketiga karena menyakiti orang mukmin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyaratah. Makalah yang ke-16 itu an Abi Sulaiman ad-Darani. Abdurrahman bin Atiyah, nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Wa daranu bahasanya lafadz darani itu qaryatun merupakan nama desa, nama tempat min qura Damashq, dari daerah Damashq. Mata ia meninggal, beliau wafat sanata khamsa asyarata, tahun 15 wa mi'ataini dan 200. Beliau meninggal di tahun 215. Abu Sulaiman ad-Darani. Annahu, sesungguhnya beliau itu kala mengatakan fil munajati, di dalam bermunajat ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Beliau mengatakan, ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwik. Wahai Tuhanku, la in talabtani, sungguh jika engkau menuntut aku, bi dzambi, sebab dosaku, la atlubannaka bi afwik, maka pastilah aku akan menuntutmu dengan pemberian maafmu. Li'anna maghfirataka awsa'u min dunubi, karena sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wala in talabtani bi bukhli, dan sungguh jika aku menuntut aku bi bukhli, sebab kebakhilanku. Artinya bakhil bimana il wajibi, dengan mencegah yang wajib, aw mana isaili, atau mencegah orang yang meminta, mimma, dari sesuatu, fadula, yang berlebih, ingdi, di sisiku. Seandainya engkau menuntut aku karena aku punya kesalahan bakhil, la atlubannaka bisakhaika, maka pastilah benar-benar aku akan menuntutmu bisakhaika, dengan kedermawananmu. Ai bikaromika, artinya dengan kedermawananmu. Wala in adkhaltanin nara, wahai Allah, dan seandainya dan sungguh jika engkau memasukkan aku ke neraka, la akhbartu ahlan nar, pastilah aku akan mengabarkan kepada penduduk neraka, akan aku katakan kepada mereka, bi anni uhibbuka, dengan sesungguhnya aku mencintaimu. Ini salah satu munajatnya Abu Sulaiman ad-Darani. Wahai Allah, jika engkau menuntut aku karena dosaku, maka aku juga akan menuntutmu, meminta ampunanmu, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Wahai Allah, jika engkau menuntut aku karena aku punya kebakhilan, maka aku juga akan menuntutmu dengan kedermawananmu. Dan jika engkau memasukkan aku ke neraka, maka aku akan kabarkan kepada penduduk neraka bahwasanya aku mencintaimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-17. Bila dikatakan as'adun nas, manusia paling bahagia itu man, orang lahu qalbun alim, yang dia punya hati yang alim. Orang paling bahagia adalah orang yang hatinya alim, artinya mengerti. Mengerti bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Dia tahu bahwasanya Allah itu selalu bersamanya dimanapun dia berada. Itu pertama. Orang yang paling bahagia adalah orang yang punya pengertian bahwasanya Allah senantiasa bersama dia dimanapun ia berada. Wa badanun sabirun, dan punya badan yang sabar. Artinya sabar ala taati wal marazi, atas menjalankan taat, wal marazi, dan ketika menerima ujian, bala yang menyusahkan. Wa qanaatun ay ridha bima fil yad, dan kunci atau orang yang paling bahagia, tandanya yang ketiga adalah dia diberikan rasa qanaah. Ay ridha artinya rasa ridho, rasa puas, bima fil yad, dengan apapun yang ada di tangan. Artinya dia bisa menerima hidup apa adanya. Itu kunci kebahagiaan. Dengan apapun yang ada di tangan, min qismatillahi ta'ala, dari pembagian Allah ta'ala, wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati, ingda adamil ma'lufati, di saat tidak adanya sesuatu yang diingini. Jadi kunci kebahagiaan ada 3. Yang pertama, hati yang berilmu, hati yang kenal dengan Allah.
Dia sadar, dia tahu bahwasanya hidupnya senantiasa didampingi Allah dimanapun ia berada. Yang kedua, punya badan yang sabar, artinya mampu menahan beratnya menjalankan taat, mampu menahan beratnya menerima ujian. Yang ketiga, diberikan rasa qanaah, artinya ridho dengan apapun yang diterima dari Allah. Dan tenangnya hati ketika tidak adanya sesuatu yang diingini. Tenangnya hati ketika tidak tercapainya sesuatu yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarata, maqalah yang ke-18. Ani Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, inna mahalaka man halaka qablakum, sesungguhnya hancur orang yang hancur sebelum kalian. Orang-orang dahulu yang mereka hancur sebelum kalian. Minal umami, dari para umat. Jadi umat-umat dahulu yang mereka itu hancur hidupnya. Umat-umat sebelum kalian itu mereka hancur bisalasi khisalin, sebab 3 perkara. Yang pertama, penyebab hancurnya orang-orang terdahulu bifudulil kalam, karena berlebihan dalam hal berbicara, kebanyakan ngomong. Terlalu banyak bicara, artinya wa huwa ma la khaira fih, artinya banyak bicara dalam hal yang tidak ada kebaikannya. Fitin wa dunya, baik dalam urusan agama dan urusan duniawi, sering ngomong yang tidak ada gunanya. Itu penyebab hancur. Yang kedua, wa fudhulu ta'am, kelebihan makan. Banyak makan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din. Artinya banyak makan adalah makan yang tidak ada tujuannya, yang tidak menjadikan orang itu terbantu untuk menjalankan agama, tidak menjadikan dia itu semangat menjalankan ibadah. Dia makan tapi makanannya tidak hasil dari makan, yang mana hasil dari makan itu dia mendapatkan energi, tenaga, kekuatan, tapi kekuatan itu tidak dimanfaatkan untuk menjalankan perintah agama. Itu penyebab hancurnya umat terdahulu. Yang kedua. Yang ketiga, wa fudulul manam, banyak tidur, berlebihan dalam hal tidur, sedikit-sedikit tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fiddin, artinya banyak tidur adalah, tidur itu kan tujuannya untuk istirahat, supaya tenaga kita, supaya kekuatan itu bisa kembali pulih. Nah, ketika orang habis tidur, otomatis kan dia fresh lagi, dia sehat lagi. Tapi ketika sehat itu tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, itu namanya tidurnya berlebihan, tidak ada manfaatnya. Itu juga penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, bahwasanya makalah yang ke-19. Yahya bin Mu'adzin, dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi, al-wa'idhu lahu lisanun fir raja khususan. Al-wa'idhu, beliau adalah orang yang memberikan mau'idhah. Lahu, baginya lisanun fir raja, yaitu memberikan mau'idhah dalam hal harapan khususan, secara khusus. Wa kalamun fil ma'rifah, dan pembicaraan tentang masalah kemakrifatan. Itu kharaja, ia keluar ila Balkha, ke tanah Balkha, wa aqama biha, dan beliau mukim di sana muddatan, dalam beberapa masa, beberapa waktu. Waraja ila Naisabur, dan ia kembali ke tanah Naisabur. Wa mata biha, dan beliau meninggal di Naisabur. Sanata thaman wa khamsina, pada tahun 8 dan 50, 85, wa mi'ataini, dan 200. Beliau meninggal tahun 200 wa khamsina, 50. Sanata thamanin wa khamsina, tahun 8 dan 50, wa mi'ataini, dan 200. Beliau meninggal tahun 258. Beliau mengatakan, tuba liman tarakat dunya qabla an tathrukah. Keberuntungan yang banyak bagi orang yang bisa meninggalkan duniawi qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Ayil khairul kathir, artinya bahwasanya kebaikan yang banyak itu liman, bagi orang sorofa yang ia menggunakan amwalahu, hartanya, fi anwa'il birri, di dalam berbagai macam kebaikan, qabla dhahabiha, sebelum hilangnya harta anhu, darinya.
Wa bana, dan ia membangun qabrahu, kuburnya, qabla ayyadkhulahu, dan ya Allah, qabla ayyadkhulahu, sebelum ia memasukinya. Bi ana amila, dengan jika ia mengamalkan amal sesuatu, fihi, yang di dalamnya, atau taunisun fil qabri, akan menyenangkan di alam kuburnya. Wa arda, dan ia meridhokan, menjadikan ridho, rabbahu, Tuhannya. Wa arda, dan ia meridhokan, menjadikan ridho, rabbahu, Tuhannya, bimtithali amrihi, dengan mengikuti perintahnya. Wajitina binahihi, dan menjauhi larangannya. Qabla ayyalqahu, sebelum ia berjumpa dengannya, bil mauti, dengan sebab kematian. Jadi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bila mengatakan kebaikan yang banyak, keberuntungan yang banyak bagi orang yang dia pertama meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya dia menggunakan hartanya untuk berbagai hal kebaikan sebelum hilangnya dunia itu dari tangannya. Kemudian yang kedua, dia membangun alam kuburnya sebelum dia memasukinya. Yang ketiga, dia ridho, menjadikan Tuhan itu ridho dengan cara dia mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya sebelum ia berjumpa dengan Tuhannya dengan datangnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isyruna, dan bahwasanya makalah yang ke-20 itu ana Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Beliau mengatakan, malam yakun ingdahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada di sisinya sunnatullah, barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, ay adatuhu, artinya kebiasaannya Allah, wa sunnatu rasulih, dan sunnahnya Rasul Allah, ay sya'nuhu, ay sa'anuhu, artinya kelakuan atau keadaannya Rasul, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah-sunnahnya wali-walinya Allah, ay amrihim, para wali. Falaisa, maka tidak ada fiyati, di tangannya apa, syai'un, sesuatu pun, ay falaisa lahu syai'un yu'tadzu bihi, artinya orang itu tidak punya sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jadi barang siapa yang tidak ada sunnatullah, tidak ada sunnah Rasulnya, tidak ada sunnah wali-walinya, maka dia dianggap tidak punya sesuatu yang perlu dihargai, tidak punya sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau perlu dianggap. Bila dikatakan lahu, kepadanya, Ali aliin, artinya kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, lalu apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala, Sayyidina Ali berkata, ay aliyun, kitmanu sirri, yang dimaksud dengan sunnatullah adalah menyimpan rahasia. Wa huwa ma akhfahun nas, yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang manusia itu menyembunyikannya. Jadi barang siapa yang tidak bisa menyembunyikan rahasia, minal hadithi, dari pembicaraan, ingda saksin, di sisi seseorang, fakit manusiri, maka bahwasanya menyimpan rahasia itu wajibun, wajib. Jadi orang yang tidak punya kemampuan untuk menyimpan rahasia, maka dia dianggap tidak punya sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Wakila, dan dikatakan lagi, ma sunnatu Rasul, lalu apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Qala, Sayyidina Ali mengatakan, al mudaratu bainan nas, mudarah, saling bersikap lemah lembut antara manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, wa dharihim ma dumta fi dharihim, wa dharihim, dan bersikaplah lemah lembut kepada mereka, ma dumta, selama kamu berada, fi darihim, di dalam sikap lemah lembut mereka, wa ardihim ma dumta fi ardihim, dan ridholah pada mereka, ma dumta, selama kamu tetap, fi ardihim, di dalam keridhaan mereka. Wakila, dan dikatakan, ma sunnatu awliyaih, lalu apa yang dimaksud dengan sunnah wali-walinya Allah? Qala, Sayyidina Ali mengatakan, sunnah wali-walinya Allah adalah ihtimalul adza, menanggung hal yang atau menahan sesuatu yang menyakitkan, anin nasi, dari manusia, wa wakanu, dan adanya mereka, para ulama, min qablina, dari sebelum kita, minal umami, dari para umat, itu ya tawassauna, mereka saling berwasiat, ayyusi ba'duhum ba'dun, artinya sebagian mereka itu memberikan wasiat kepada sebagian yang lain,
bisalasi khisalin dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna dan mereka saling kirim tulisan biha dengannya, dan mereka saling kirim pesan yang isinya wasiat. Ayyursilu ba'duhumul kitabah bitilka thalathati ila ba'din. Artinya sebagian dari mereka mengirimkan pesan dengan tulisan itu bitilka thalathati dengan 3 hal itu ila ba'din kepada sebagian yang lain. Faman maka bahwasanya barang siapa badala minis faman maka bahwasanya barang siapa lafadz itu badalah yang ia faman maka bahwasanya lafadz man itu badal menjadi pengganti minis mikana dari isimnya kana. Isi wasiatnya adalah mana amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Man bahwasanya barang siapa amila yang ia beramal melakukan syai'an sesuatu minal a'mali dari perbuatan-perbuatan dari amal-amal. Barang siapa yang melakukan sesuatu amal li akhiratihi untuk akhiratnya. Barang siapa yang amalnya untuk akhirat. Kafahullahu amra dinihi maka Allah akan mencukupinya urusan agamanya dan urusan duniawinya. Aifahuwa artinya bahwasanya yaitu fi hifdzillahi ta'ala di dalam penjagaan Allah Ta'ala fi jami'i akhwalihi dalam semua kondisinya. Waman dan bahwasanya barang siapa ahsana yang ia berbuat baik, ahsana yang memperbaiki sarirotahu hatinya, ai dhamira qalbihi artinya simpanan hatinya. Barang siapa yang memperbaiki isi hatinya, ahsanallahu ala niyatahu maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Fadzahir yadullu 'alal batin maka bahwasanya zahir itu menunjukkan atas batin. Wa man dan bahwasanya barang siapa aslaha ma bainahu wa bainallah yang dia memperbaiki sesuatu antara dia dengan Allah, artinya memperbaiki sesuatu antara dia dengan Allah bi ana amila amran khalisan artinya dia mengamalkan sesuatu amal yang amalnya itu khalisan dia murni dia ikhlas. Khalisan yang selamat artinya terbebas minar riya'i dari riya. Barang siapa yang memperbaiki memperbaiki sesuatu yang sesuatu itu merupakan hubungan antara dia dengan Allah, itu berupa amal. Caranya dengan dia melakukan amal yang amal itu dikhususkan difokuskan hanya untuk Allah. Selamat dari penyakit riya wala ujubi dan ujub wa tasmi dan ingin didengar. Aslahallahu maka Allah akan memperbaiki ma bainahu wa bainan nas maka dia akan memperbaiki sesuatu yang sesuatu itu merupakan hubungan antara dia dengan manusia. Jadi barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah maka hubungannya dia dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Faman ahabballah ahabbahul khalqu. Barang siapa yang cinta kepada Allah maka makhluk akan cinta kepadanya. Faman maka bahwasanya barang siapa ahabbahu yang cinta kepadanya siapa Allahu Allah ahabbahul khalqu. Barang siapa yang Allah cinta kepadanya maka makhluk juga akan cinta kepadanya. Wal maqalatul hadiyata wal isyrun wallahu alam.